Nah itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Bila ditekan pengusaha, ya tekan balik. Tekan balik. Jadi menurut saya nggak usah repot-repot. Kalau Anda ditekan, katakan saja Anda mau nekan sama pemerintah. Saya bisa tekan balik ya. Gitu. Menurut saya kita yang menjadi pemerintah ini jangan disandra dengan pandangan bahwa termasuk disandra oleh siapapun. Bergeraklah dengan kebijakan, policy yang ada, dengan landasan konstitusi, dan hadapi siapa saja yang berusaha untuk mengubah Anda dari jalur-jalur konstitusional, apapun itu. Jadi termasuk pada pengusaha. Mungkin Anda maksud begini, sudah membantu, sudah mendukung dan lain-lain, ya. Nanti kemudian sesudah itu dimintai balik, dimintai. Karena itu caranya untuk bisa terbebas dari tekanan-tekanan seperti itu adalah dengan memperbanyak dukungan relawan-relawan yang bekerja tidak berdasarkan bayaran rupiah, tapi berdasarkan kepercayaan. Itu caranya. Tapi saya tekan. Tapi pengalaman saya, observasi saya, pengusaha-pengusaha apalagi yang besar sudah tidak lagi di level minta dibaik-baiki, Mas. Pengusaha-pengusaha itu yang besar-besar sudah tidak lagi. Tidak lagi memberi untuk minta diberikan sesuatu favor. Itu zaman dulu, Mas. Hari ini yang dibutuhkan adalah equal playing field. Yang mereka butuhkan adalah perlakuan yang adil, yang fair, di mana pemerintah tidak memberikan fasilitas pada 1-2 kelompok, tapi memberikan kesempatan untuk mereka berkompetisi. Itu yang dibutuhkan. Karena itu kalau saya, polisinya justru mempertahankan agar negara menjamin munculnya kompetisi yang fair di antara pelaku-pelaku pasar. Tapi bukan dengan memberikan favor. Tapi kalau sampai menekan, itu kan. Mas Anies, to the point saja, yang Anda maksud pejabat yang punya, pejabat bertumpuk-tumpuk, itu siapa ya, Mas? Jadi kita lihat kok kenyataannya. Bahwa ketika menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati, menteri, menko, dan punya latar belakang di bidang usaha, kita harus berhati-hati sekali di situ. Karena potensi konflik of interest itu tinggi. Jadi saya melihat misalnya di Indonesia ini penugasan ekstra yang diberikan. Banyak sekali. Menko itu, Menko Kemaritiman misalnya, itu lebih dari 15 mungkin tugas tambahan yang masuk ke, atau bukan tugas tambahan, itu tugas yang diberikan di luar bagian dari Menko-nya. Dan ini sebenarnya bisa mengganggu tertib governance yang ada. Ini soal ketertiban organisasi dan menghindari konflik of interest. Bagaimana di satu sisi punya usaha, di sisi lain membuat regulasi yang terkait sektor yang di situ sektor bidang usahanya. Saya mau memastikan, jadi yang Anda refer ini dalam percakapan tadi adalah Menko Kemaritiman, Pak Luhut. Yang terkait jabatan banyak, iya. Tapi yang terkait konflik of interest itu udah banyak. Dan salah satunya apakah Pak Luhut? Banyak sekali. Ya, orang-orang yang memiliki usaha, yang di waktu yang sama memegang kewenangan, dan kemudian membuat regulasi di bidang yang jadi usahanya. Dan disinilah letak potensi konflik of interest. Anda mau komentar soal tadi nama yang disebut spesifik? Saya nggak ikut-ikut. Kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Itu banyak visi dan misi besar yang kita tangkap, Bang. Ketika Anies bicara secara lantang, dia akan berdiri tegak bersama rakyat Jakarta, menolak reklamasi. Semua orang suka, Bang. Siapa yang tidak suka? Semua orang suka ketika Anies bilang berpihak kepada rakyat Jakarta. Ingin bikin DP rumah 0%, 232.000 sekian. Semua orang senang. Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Anies dan Sandi bicara akan melakukan jakpreneur. Saat itu istilahnya masih OKOC. 200
ribu wirausahawan. Wah, itu luar biasa. Dan itu yang sebenarnya ingin dibanggakan oleh Anies dan Sandi. Mari kita cek satu-satu. Di zaman Anies apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak, 13. 13 izin reklamasi di stop. Tapi sebagian yang lainnya ada. Ya, itu beredar sampai sekarang di media, di record dengan bagus. Ya, saya nggak mau nyebut, Bang Gaya sudah tahu, Bang Batar sudah tahu. Artinya apa? Tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya di stop. Nah, itu yang saya bilang harus proporsional. Supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya. Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%. Ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000. Sempat dirumorkan, diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Dan bahkan kita tahu bersama, pembebasan tanahnya soal DP 0,5% juga bermasalah. Ada yang sudah jadi tersangka. Kita tidak bisa menutup mata ini semua. Tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi saat itu, ya. Pada level implementasi, ya kita juga tahu, cuma 0%. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa. Secara simbolik misalnya kampung akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies. Semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta, Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran. Ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Itu akan sukses. Ya nyatanya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini Formula E selesai. Sekalipun masih banyak footnote-nya, Pak Anies kemarin bersaksi di KPK. Tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena ada instrumen variabel ya, variabel dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies. Misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir ya. Ketika misalnya ada rencana 6 juta titik, kenapa yang terrealisasi cuma 5? 2 juta maksud saya, kenapa yang terrealisasi cuma 5? Berarti ada deadlock dengan teman-teman DPRD. Diprotes oleh PAN misalnya, diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut. Ini kan juga persoalan yang dianggap gagal. Bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai, tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai. Ini yang saya sebut bahwa dalam berbagai kesempatan saya secara terbuka mengatakan kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana kualitas Anies Baswedan, sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman. Kekuatan beliau, kemudian integritas beliau pada saat beliau memimpin itu sangatlah bersih, sangatlah luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan selalu mengkritik pemerintah, ya itu adalah jalur yang sangat hebat. Mengambil sikap sebagai oposisi, kemudian mengkritik pejabat-pejabat yang sangat-sangat mungkin nakal ya kan, mungkin curang. Anies Baswedan membuktikan bahwa pejabat-pejabat seperti itu ya harus disikat teman-teman. Inilah sikap seorang tokoh negarawan yang sejati, bagaimana Anies Baswedan ya memberikan contoh yang baik bagi kita. Anies adalah putra terbaik Indonesia. Bagaimanapun beliau itu pernah menjadi capres, orang yang populer, orang yang terkenal di negara kita ini, yang sebentar lagi mempunyai partai perubahan. Saya yakin bahwa di tangan Anies Baswedan Indonesia akan maju, Indonesia akan tentram, ya, akan berpihak kepada rakyat. Ketidakadilan akan dihancurkan, ya, sebab Anies mempunyai sebuah kualitas yang hebat. Walau banyak yang menantang, walau banyak yang mungkin tidak suka, ya kan, Anies ya tetap berdiri teguh, berdiri kokoh untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian?